pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Good job! Denny Siregar bongkar kasus Ustadz Abdul Somad untuk dipolitisasi. Kasus ditolaknya Abdul Somad itu mendadak jadi berita besar di Indonesia. Padahal sih kasusnya biasa-biasa aja. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama. Nah, di sisi Gerindra ada Fadli Zon yang membela Somad mati-matian seolah menjadi 5. Tugas Fadli Zon di Gerindra ini cuma satu sebenarnya. Bagaimana merangkul kembali kelompok 212 yang pergi dari Gerindra karena merasa dikibuli. Kalau PKS, ya nggak biasa sih partai ini kalau masalah menunggang isu agama mereka emang jagonya. What? Jadi kasus Somad ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Dan ini sudah biasa buat para politikus itu, seperti sudah kerjaan mereka sehari-hari. Somad juga sering ditolak masuk beberapa negara. Jadi biasa aja kan, yang satu sering nolak, satunya lagi sering ditolak. Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Seperti contohnya Fahri Hamzah yang kemudian mengkaitkan kasus penolakan Somad itu dengan Islamfobia atau ketakutan terhadap Islam. Ini lucu. Bagaimana seorang seperti Fahri Hamzah yang mantan wakil ketua DPR, lulusan perguruan tinggi negeri terkenal, bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya, Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Somad memang sebenarnya seorang politisi. Ingat video waktu dia bilang bahwa dia memilih Prabowo, itu sudah menunjukkan bahwa Somad itu punya impian duniawi yang lebih tinggi dari sekedar penceramah agama, yaitu masuk dalam pemerintahan. Dan ini nggak salah sih sebenarnya, namanya juga usaha. Sulit memang melawan dunia. Tapi mbok ya, Somad janganlah politisasi umat. Kasihan pengagummu yang masih membutuhkan bimbingan agama dengan benar. Kasih mereka pengertian dengan benar. Kenapa dirimu ditolak oleh Singapura? Sesudah itu, ajak mereka sama-sama introspeksi bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan masih kurang benar. Seperti menghina agama lain itu nggak boleh. Mengajak kebaikan dan toleransi kepada mereka yang berbeda. Dan bersikap baik kepada semua orang yang menjadi panutan. Nah, yang menarik lagi adalah melihat reaksi si Somad sendiri. Dari reaksi Somad terhadap Singapura, semakin kebukalah topengnya bahwa dia itu sebenarnya adalah politikus yang mendompleng agama. Somad terus-menerus menggoreng isu ini untuk mendapat simpati dari umat yang kagum sama dia. Bahkan secara tidak sadar menjadikan Somad sebagai orang suci. Narasi-narasi Somad, kita kencingi Singapura, tidak usah belanja di Singapura, adalah narasi-narasi heroik untuk membangun image bahwa Somad adalah seorang revolusioner.
agama yang menantang sebuah negara. Dan pengikutnya somat senang gini-ginian, sorak-sorai, teriak takbir, habis itu pulang dan bingung lagi hari listrik dibayar. Kalau semua itu sudah dilakukan dan kemudian kembali masuk ke Singapura dan dibolehkan, itu baru prestasi. Jadi Anda berhasil mengambil hati pemerintah Singapura dengan akhlak dan adab Anda sebagai tamu. Itu baru namanya Muslim sejati. Pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Denny Siregar bongkar kasus Ustadz Abdul Somad untuk dipolitisasi. Kasus ditolaknya Abdul Somad itu mendadak jadi berita besar di Indonesia. Padahal sih kasusnya biasa-biasa aja. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama. Nah, di sisi Gerindra ada Fadli Zon yang membela Somad mati-matian seolah panglima. Tugas Fadli Zon di Gerindra ini cuma satu sebenarnya. Bagaimana merangkul kembali kelompok 212 yang pergi dari Gerindra karena merasa dikibuli. Kalau PKS, ya biasa sih partai ini kalau masalah isu agama mereka emang jagonya. Jadi kasus Somad ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Dan ini sudah biasa buat para politikus itu, seperti sudah kerjaan mereka sehari-hari. Somad juga sering ditolak masuk beberapa negara. Jadi biasa aja kan, yang satu sering nolak, satunya lagi sering ditolak. Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Seperti contohnya Fahri Hamzah yang kemudian mengkaitkan kasus penolakan Somad itu dengan Islamfobia atau ketakutan terhadap Islam. Ini lucu, bagaimana seorang seperti Fahri Hamzah yang mantan wakil ketua DPR, lulusan perguruan tinggi negeri terkenal, bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya, Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Somad memang sebenarnya seorang politisi. Ingat video waktu dia bilang bahwa dia memilih Prabowo, itu sudah menunjukkan bahwa Somad itu punya impian duniawi yang lebih tinggi dari sekedar penceramah agama, yaitu masuk dalam kursi pemerintahan. Dan ini nggak salah sih sebenarnya, namanya juga usaha. Sulit memang melawan kegaduhan. Tapi Mbok ya, Somad janganlah politisasi umat. Kasihan pengagummu yang masih membutuhkan bimbingan agama dengan benar. Kasih mereka pengertian dengan benar. Kenapa dirimu ditolak oleh Singapura? Sesudah itu, ajak mereka sama-sama introspeksi bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan masih kurang benar. Seperti menghina agama lain itu nggak boleh. Mengajak kebaikan dan toleransi kepada mereka yang berbeda dan bersikap baik kepada semua orang tidak menjadi panutan.
Nah, yang menarik lagi adalah melihat reaksi si Somad sendiri. Dari reaksi Somad terhadap Singapura, semakin kebukalah topengnya bahwa dia itu sebenarnya adalah politikus yang mendompleng agama. Somad terus-menerus menggoreng isu ini untuk mendapat simpati dari umat yang kagum sama dia. Bahkan